Tidak juga. Nanti awal-awal sih. Nanti kalau Selamat malam, saudara-saudara, sahabat Lentera Malam yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita yang begitu luar biasa kita rasakan pada malam hari ini, karena kasih setia Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Kita boleh sehat, kuat, bahkan kita boleh menjalani berbagai macam situasi dalam perjalanan kehidupan kita, semua karena tuntunan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita beristirahat pada malam ini, bersama-sama kita akan memuji memuliakan Tuhan, mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Arsiati Kabanga dengan tema mengikut Yesus. Iya, baiklah saya mau menyapa Ibu Pendeta terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Pendeta. Bagaimana kabarnya Ibu? Iya, puji Tuhan. Luar biasa saudara-saudara penyertaan Tuhan bagi hambanya hingga boleh hadir bersama-sama dengan kita dalam ibadah saat ini. Juga untuk memimpin puji-pujian saat ini saudara-saudara ada kedua teman-teman pemuda yang cantik-cantik yang akan mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan. Ada Nola dan juga Erlin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa jika ada di antara kita yang berkerinduan untuk didoakan secara khusus dalam doa syafaat nantinya, dipersilahkan untuk menuliskan pokok-pokok doa melalui live chat atau mengirimkannya melalui nomor hotline yang ada di layar kaca kita pada saat ini. Mari kita teduhkan hati kita menyembah Tuhan, dan mari kita bersama-sama menaikkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak tersentuh.
Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Lentera Malam dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Tuhan, hanya Dikaulah yang patut kami muliakan, kami sembah, kami puji di dalam hidup ini. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa hanya oleh perkenan-Mu sehingga malam hari ini melalui jaringan Lentera Malam, kami boleh kembali menikmati persekutuan yang indah. Kami percaya bahwa Tuhan ada hadir bersama-sama dengan kami. Baik kami yang ada di tempat ini, juga anak-anak-Mu di mana-mana pun mereka berada. Kami boleh dipertemukan, kami boleh dipersekutukan dalam satu persekutuan yang indah secara virtual. Tuhan, kami mau mendasari persekutuan kami. Kami mau mendasari rasa syukur dan terima kasih kami di dalam firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami semua, secara khusus bagi hamba-Mu yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu ini. Sehingga sungguh-sungguh oleh pertolongan Tuhan, firman-Mu ini kami hidupi dan menjadi sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber sukacita dalam kami melanjutkan kehidupan karunia Tuhan. Kuduskanlah kami Tuhan dari segala dosa kami dan berfirman-Lah. Kami anak-anak telah siap mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan, saya pilih dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau, kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengikut Yesus. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menyandang predikat sebagai pengikut Yesus
tidaklah mudah. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Perikop pembacaan kita saat ini, Lukas 9 ayat 57 sampai 62, menegaskan kata-kata Yesus kepada ketiga orang yang mau mengikut Dia. Orang yang pertama dengan spontan mengungkapkan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Luar biasa keputusan orang ini. Ia menawarkan dirinya, ia mau menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya menjadi pengikut Yesus. Menyerahkan hidupnya untuk menjadi murid Yesus. Menyerahkan hidupnya untuk menjadi pelayan Yesus. Satu ungkapan, satu penyerahan diri yang luar biasa. Pasti Yesus menjawab, ya, baiklah, mari ikut aku. Tetapi ternyata apa jawaban Yesus? Menarik. Karena jawaban Yesus adalah jawaban yang sangat menantang orang ini. Yesus menjawab, bukan marilah ikut aku. Tetapi Yesus mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia, yaitu Yesus sendiri, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Siapa orang ini dan mengapa Yesus memberikan jawaban yang seperti itu kepadanya? Kalau kita membaca perikop sebelum pembacaan kita tadi, di dalam perikop-perikop sebelumnya, telah menyaksikan bahwa Yesus telah melakukan berbagai tanda mujizat. Seperti Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus telah menyatakan kemuliaannya. Yesus menyembuhkan banyak macam penyakit. Dan berbagai ungkapan-ungkapan yang berhikmat Yesus katakan. Dan berbagai tindakan lainnya yang secara nalar manusia tidak mungkin terjadi. Dan rupanya orang ini telah melihat dan mendengar tentang semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus saat itu. Atas dasar peristiwa tersebut dia mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Yesus. Atas dasar peristiwa tersebut orang ini melihat sosok Yesus sebagai sosok yang luar biasa. Wah, orang ini hebat, keren. Karena itu
dalam hati dan pikirannya mengikut Yesus pasti menguntungkan. Mengikut orang ini pasti menyenangkan. Apa yang diinginkannya pasti berhasil. Pasti semua masalah beres. Dan dia akan terhindar dari berbagai tekanan, penderitaan, dan kesulitan hidup. Inilah pemahaman yang tertanam dalam pikiran orang ini. Sehingga pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Ternyata di mata Yesus motivasi orang ini sangat keliru. Saudara, mungkin juga di antara kita sebagai pengikut Kristus, sebagai warga gereja, majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, aktivis gereja, punya motivasi yang serupa. Menjadi pengikut Kristus, menjadi majelis gereja, menjadi aktivis gereja dalam satu jemaat akan selalu diberkati. Apa yang diperjuangkan pasti berhasil. Bahkan mungkin ada yang beranggapan bahwa diberikan kepercayaan sebagai pelayan, sebagai majelis gereja, kesempatan untuk berkuasa. Kesempatan untuk menjadi raja-raja kecil dalam jemaat. Dan lain-lain motivasi yang keliru lainnya. Saudara, jelas kedalaman hati dan pikiran orang ini diketahui oleh Yesus. Bukankah Yesus adalah Allah sendiri? Yesus adalah sang pencipta seluruh alam semesta ini, sang pencipta manusia, sang pencipta saudara-saudara dan saya. Mana mungkin seluruh kehidupan kita, pikiran kita, hati kita di luar dari jangkauan kekuasaan dan pengetahuannya. Yohanes 2 ayat 23, ayat 25 menyaksikan sendiri bahwa sebab ia, Yesus, tahu apa yang ada dalam hati manusia. Juga dalam Lukas pasal 6 ayat 8. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka. Jadi hati dan pikiran kita tak setitik pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus menantang orang yang mau mengikut dia dengan mengatakan serigala mempunyai liang. Dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Meletakkan kepalanya saja tidak ada tempat. Dan ungkapan ini Yesus mau menegaskan dan hendak meluruskan motivasi orang ini untuk mengikut Yesus. Bahwa bersama dengan Yesus atau mengikut Yesus tidak akan selalu berada dalam zona nyaman. Yesus ditolak di mana-mana saat itu. Meletakkan kepalanya saja tidak memiliki tempat. Binatang mempunyai tempat, tetapi ia tidak. Betapa mirisnya. Dia akan mengalami penderitaan bahkan mati. Disalibkan. Namun dia akan bangkit dengan segala kemuliaannya.
Dan hal ini telah seringkali dia sampaikan baik kepada murid-muridnya juga kepada orang banyak yang selalu mengikut dia waktu itu. Ungkapan Yesus ini hendak menjelaskan kepada orang yang mau mengikut dia agar hati dan pikirannya tidak melekat atau tidak merekat atau tidak terikat dengan hal-hal yang sementara sifatnya atau semu adanya. Kepercayaan atau imannya kepada Kristus tidak terikat atau melekat pada hal-hal yang fana. Kalau kamu mau mengikut aku untuk mendapatkan kehidupan yang makmur secara jasmani, untuk menjadi penguasa, dan memahami bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Dan itu berarti hati dan pikiran kamu terikat kepada perkara-perkara yang duniawi. Perkara-perkara yang ada di dunia ini yang sifatnya sementara dan fana adanya. Kamu akhirnya akan kecewa dan menolak aku. Dan hal ini juga yang terjadi pada orang yang kedua. Dan yang ketiga, sekalipun Yesus langsung memanggil, ikutlah aku, namun hati dan pikirannya masih terpaku atau melekat pada perkara dunia yang sifatnya sementara ini. Saudara-saudara, sahabat Lentera Malam, orang Kristen atau pengikut Kristus yang sejati hendaknya mendasarkan dan memfokuskan hidupnya dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Mendasarkan hidupnya dalam takut akan Tuhan. Orang Kristen yang sejati memang mengarahkan atau memfokuskan hidupnya pada janji yang kekal dari Tuhan. Bahwa kebahagiaan, sukacita yang sempurna bukan didapatkan dan dinikmati di dalam dunia ini, tetapi di dalam kehidupan setelah meninggalkan dunia ini. Namun itu tidak berarti kita mengesampingkan, kita mengabaikan, bahkan melupakan dunia ini. Memahami bahwa hidup di dunia ini tidak penting, tentu tidak difahami seperti itu. Melainkan kita tetap berjuang, bekerja keras, menghadapi dan menjalani dinamika realitas atau fakta kehidupan kita setiap saat dengan teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Bagi yang hidup nyaman atau menikmati keberhasilan dan kebahagiaan, jangan menganggap itu adalah hasil perjuangannya lalu lupa diri dan menjadi sombong, menjadi egois, menjadi tinggi hati. Juga bagi yang sedang menghadapi tekanan kesulitan hidup atau pergumulan hidup, apalagi kita di saat-saat sekarang ini, keadaan kita tidak menentu karena pandemi COVID-19. Kita tidak tenang,
kita gelisah. Kita terus bertanya-tanya, kapan pandemi berakhir? Banyak yang panik, bingung bagaimana bertahan untuk hidup. Banyak yang sedang terpapar, sedang diisolasi mandiri dalam kesendirian. Bahkan ada yang sudah stres. Baru-baru ini kami mendengar ada 3 orang yang karena berbagai pergumulan hidup, penderitaan hidup, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Luar biasa pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Amat berat. Namun sebagai pengikut Kristus yang sejati, bagaimana kita hidup benar di masa yang sukar. Masa sukar tidak membuat kita jauh dari Allah. Masa sukar tidak membuat kita putus asa. Apalagi mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup kita. Sekalipun dunia ini berubah, realitas situasi kehidupan kita kini dan besok berubah. Tetapi janganlah hati dan pikiran kita melekat pada fakta yang berubah. Tetapi yakinlah bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap hadir. Pertolongannya, kasihnya, kesetiaannya terus dinyatakannya. Persoalan bagi kita, adakah kita sungguh terus menghayati dan mengaminkan, merasakan dan menikmati kasih Tuhan, kehadiran Tuhan, keterlibatan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam realitas kehidupan kita yang silih berganti? Dia menjanjikan, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Oleh karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tetaplah berdoa. Mohon hikmat Tuhan untuk terus menuntun dan mengarahkan, serta menguatkan kita. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan terus disaksikan oleh firman Tuhan. Jerih dan juangmu tidak akan sia-sia. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Menjadi pengikut Yesus banyak tantangan, tetapi Dia menjamin Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Luar biasa. Dan janji Tuhan ini bukanlah janji tinggal janji, tetapi janji yang ya, amin dan pasti.
Demikian juga dalam masa-masa sukar sebagai pengikut Yesus. Jangan kita berhenti menjadi kawan sekerjanya. Melayani dia. Ya, layanilah seorang akan yang lain dengan penuh kasih. Itulah firman-Nya. Dan di titik inilah kita menemukan tujuan hidup kita di dunia ini. Dengan segala potensi yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan, yang ada pada kita sekalipun itu berbeda-beda. Tetapi kita bersedia menggunakan dan memaknainya demi melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita kepadanya. Kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang dalam berbagai bentuk pelayanan. Dengan tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kemanusiaan kita. Tetapi terus mengandalkan pertolongan Tuhan. Ada realitas tantangan yang kita hadapi. Ada pergumulan masalah yang kita alami. Kita tidak menghadapinya di dalam kesendirian. Tetapi ada janji Tuhan. Aku tidak meninggalkan kamu. Aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Karena itu janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu pakai, akan apa yang hendak kamu makan. Janganlah kamu khawatir akan hari ini dan hari esok. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa janji Tuhan. Dan karena itu, marilah kita semua meyakini dengan sungguh dan mengaminkan dalam kehidupan kita mengikut Yesus sekalipun ada tantangan, tetapi penuh kemuliaan. Dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Memang di luar dia, di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Janjinya, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan kekuatan, memberikan ketentraman kepadamu. Karena itu marilah saudara-saudara sahabat Lentera Malam dimanapun berada. Kita dengan hati, dengan pikiran, dengan hidup yang melekat kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai penolong yang hidup, sumber sukacita, pembuka segala jalan yang daripadanya akan mengalir shalom, damai sejahtera di tengah-tengah kita menghadapi tantangan hidup. Kita terus mengungkapkan pujian. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Roh Kudus terus menuntun kita. Haleluya. Amin. Luar biasa firman Tuhan, saudara-saudara.
yang boleh kita dengarkan dalam ibadah kita pada saat ini. Terpujilah Tuhan untuk hamba-Nya yang boleh menyampaikan firman Tuhan dengan penuh hikmat pada saat ini. Doa dan harapan kita bersama bahwa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Ibu Pendeta dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kami kembali mengingatkan kita sekalian bahwa jika ada di antara kita yang rindu untuk didoakan dalam doa syafaat nantinya, dipersilahkan untuk menuliskan pokok-pokok doa tersebut melalui live chat atau mengirimkannya melalui nomor hotline seperti biasa. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh hamba-Nya dalam renungan atau khotbah pada malam hari ini, bahwa untuk mengikuti Yesus tidaklah semudah yang kita pikirkan. Ada berbagai macam tantangan, ada berbagai macam persoalan suka duka kehidupan yang akan kita alami dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Namun meskipun demikian saudara-saudara, kita dituntut untuk senantiasa setia mengikuti Yesus dalam segala situasi yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena itu, mari bersama-sama pada saat ini kita menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam satu pujian, saya mau mengikuti Yesus. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
dan ada beberapa pokok doa. Ada 24 orang yang akan kita doakan karena dalam kondisi sakit dan juga ada dalam proses pemulihan. Bapak Agustinus Tapi di Balikpapan isolasi mandiri, Nenek Indar di Sabang, Bapak Pendeta Christian Tanduk di rumah, Bapak Sujono Saranga di Makassar, Bapak Daud Pongsapan di Makassar, Ibu Fenti isolasi di rumah, keluarga Ibu Martina, Bapak Pian di rumah, Bapak Adi dan Mama Adi di Lamunan, Nenek Olga, Bapak Pendeta Yepalilu di Singki, Oma Dekato Napa di rumah, Ibu Sarce Manganan Ruga, Nenek Budi di Talung Lipu, Bapak Martin Patasik, Ibu Esther Harahap, keluarga Elgin Parewang isolasi mandiri, Mama Kaelo yang akan menjalani operasi di Rumah Sakit Laki Padada, Noni isolasi mandiri di Singki, Kristina Maroko, orang tua Astian Kristiano, Pendeta Mandan Paratu di rumah, orang tua Mama Deta di Tarakan, Bapak Yunus Sesa di Makassar, Bapak Stefanus Nana di Bituang, Anakda Erik Manganan telah dioperasi. Juga kita mendoakan keluarga yang berduka cita, almarhum Bapak Yeremia Madeten, juga rencana pemakaman almarhum PT Palangan dan almarhumah Lai Ino Palangan rencana besok. Kita juga berdoa, bersyukur bersama-sama dengan beberapa saudara atau anak kekasih untuk pertambahan usia Reva Rero dan Revi Rero hari ini. Juga pekerjaan rumah Alang keluarga Daud di Tikala memasuki tahap akhir. Semoga Tuhan lancarkan. Keluarga Astin Kristiano yang sudah pulih, Erik Manganan yang juga sudah pulih, sedang dalam proses pemulihan di rumah. Lukas Papang besok ujian skripsi. Parulian dapat lulus seminar sidang tertutup pasca sarjana. Dan juga kita bersyukur bersama dengan Chandra yang telah diterima menjadi PNS. Syukur kesembuhan Bapak Agustinus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh meyakini bahwa persekutuan kami melalui ibadah secara virtual lewat Lentera Malam, Engkau ada hadir bersama kami. Biarlah segala yang kami lakukan sungguh-sungguh menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Menjadi saluran berkat sukacita dan damai sejahtera. Menjadi sumber kekuatan, sumber hikmat bagi kami semua dalam melanjutkan kehidupan karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Engkau meyakinkan kami kembali dengan firman-Mu. Bagaimana seharusnya dalam kami berkomitmen menjadi pengikut Tuhan. Motivasi-motivasi yang dangkal, yang semu, yang sementara, yang menyesatkan kami. Tuhan jauhkanlah. Dan biarlah Roh-Mu menuntun kami untuk sungguh-sungguh menghayati. Melalui hati dan pikiran kami, bahkan hidup kami. Untuk hidup secara benar. Menjadi pengikut Tuhan. Kami tak berdaya. Namun Tuhan sendirilah yang terus menuntun, mengarahkan, menolong kami. Sehingga kami menikmati kehidupan yang sungguh bermakna. Baik dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan di dunia ini. Juga dalam persekutuan yang sempurna dengan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih atas perkenan-Mu. Memberikan kemampuan kepada anak-anak-Mu yang mengelola jaringan Lentera Malam. Kami percaya bahwa Engkaulah yang memberikan talenta kepada anak-anak generasi muda ini. Sehingga oleh pertolongan Tuhan mereka sungguh menghayati dan mengaminkan betapa luar biasanya karunia Tuhan. Sehingga mereka boleh mewujudkan panggilan pelayanan mereka melalui berbagai bentuk respons mereka kepadamu. Secara khusus melalui pengelolaan Lentera Malam ini. Engkau memberkati mereka semua sehingga mereka diberikan ide-ide yang kreatif oleh Tuhan sendiri untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui Lentera Malam. Sehingga banyak orang yang terjangkau melalui pelayanan ini. Membawa sukacita bagi kami semua menjadi kesaksian gereja-Mu, Gereja Toraja, melalui jemaat Rantepao. Dan membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Tuhan, dalam syafaat ini kami mendoakan anak-anak-Mu yang kini sedang bergumul karena kelemahan tubuh, karena gangguan penyakit. Engkau sendirilah yang melawat mereka semua. Kami telah mengungkapkan, menyebut nama mereka satu persatu di hadapan kekudusan. Hadirlah Tuhan dalam keadaan mereka masing-masing dengan kasih-Mu. Terus menjamah mereka. Memberkati segala upaya perawatan yang dilakukan. Baik yang masih dalam kondisi kelemahan tubuh. Juga yang sedang dalam proses pemulihan dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau angkat kerinduan mereka untuk menyerahkan keberadaan ini dalam tangan Tuhan saja. Dan mampukan mereka untuk meyakini bahwa Tuhanlah yang berkarya. Menjadi dokter yang tiada kelihatan bersama dengan mereka. Dan biarlah mereka sungguh meyakini bahwa sekalipun secara fisik mereka lemah, tetapi iman dan pengharapan mereka tetap kuat kepadamu.
Kami juga menyerahkan begitu banyak harapan anak-anak-Mu dalam perjuangan hidup mereka, baik yang sedang mengerjakan pekerjaan di rumah, juga dalam keluarga, berbagai kegiatan-kegiatan pembangunan. Tuhan berkatilah sehingga semuanya boleh berlangsung dalam perkenan-Mu hingga boleh tuntas dengan baik. Kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa di antara anak-anak-Mu yang telah meraih keberhasilan. Engkau lengkapi sukacita mereka. Demikian juga yang memperingati dan mensyukuri hari ulang tahun mereka. Tuhan, Engkau memberkati sehingga sukacita mereka sungguh-sungguh didasarkan dengan keyakinan bahwa semuanya ini karena anugerah Tuhan. Tuhan, berbagai pergumulan hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Nya yang hanya tahu berserah dan berharap kepada-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa hanya beralaskan kasih-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami yang hidup, yang terus mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan, saudara-saudara, untuk persekutuan yang boleh kita alami pada malam hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai kita dalam ibadah yang boleh kita laksanakan bersama-sama melalui Lentera Malam Jemaat Rantepao. Terpujilah Tuhan juga untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Arsiati Kabanga. Tuhan memberkati. Juga bagi teman-teman yang sudah bertugas pada malam hari ini, Tuhan dimuliakan untuk setiap pelayanan yang boleh kita persembahkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang telah bergabung melalui live chat pada saat ini. Salam kasih bagi saudara-saudara kekasih kita, Niko Palinggi, Darman M, Meriana, Reinhard Prasetyo, Sisilia Pagoga, Delviani Meliana Balik, Dina Parapak, Mom Step, Bapak Hendrik Lebang, Hermin Parinding, Rianti Panggalo, Ria Parinding, Yakolina Pamean, Daud Barung, Markus Tanga Salubongga, Seida Sintia, Alfrida Londa, Esther Taruk, Yakolina Pamean, Agustina Ussa, Petra PLP, Marta Deli, Mula Tiranda, Marta Limbong, Soni Tangkedatu, Hermin Bane Parimpung, Estrom Pakidi, Multimedia Kendari, Yusniati Topadang Turwallo, Kristina Maroko, Juli Senapi Tupulu, Nelly Paliling, Ripka Bumbungan, Astian Kristiano, Paul Cakra, Sarce Palangiran, Neni Bungaranu, Anton Sampe, Kristina Kadang, Esra Jenny, Nades Pongolin, Mariana Langsa, Sarceruga, Astuti Toban, Esri Bine, Kakak Arya, Prawiro Hartanto, Heri Mangawe, Sandri, Franis Adi Palimbuan, Rispa Wenri 24,
Justin Sampe, Miske Pangemanan, Yuliana Rante, Bapak Pendeta David Tiranda, Rafika Nendrit, Yuli Tandila Abi, Berita Baik, Jenita Pali, Hermin Toban, Surya Widjaja, Ketik Chang, Rio Rita Pakan, Edi Ningsi, Diarisma Lebang, Agus Ruga, Marsirita, Deni Yopi Tagulihi, Yonas Channel, Esther Parimpung, Alniani Asri, Yonesimus, Samuel 03 Samuel, Alexander Payung, Ibu Jenny Sinda, Nasaria Ransa, Cici Papia. Dan juga kami tidak lupa untuk terus menyapa Oma Kekasih yang juga dengan setia mengikuti ibadah live Lentera Malam, Ibu atau Oma Kekasih kita, Deka Tonapa. Kiranya Oma senantiasa sehat, kuat, menjalani masa-masa tua, terlebih dalam proses pemulihan yang dialami saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap setia dan tetap semangat untuk terus mengikuti ibadah live Lentera Malam di hari-hari berikutnya yang akan datang. Dan untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita memuji memuliakan Tuhan dalam satu kidung pujian 1000 rebah. Selamat malam, Tuhan berkati kita. Walau